Oke, selamat datang. Hari ini kita bakal bongkar sesuatu yang, jujur aja, agak beda dari yang biasa kita dengar, apalagi di zaman sekarang yang semuanya serba hustle dan FOMO. Kita mau bahas cara orang-orang paling sukses di dunia itu menilai sebuah kesempatan. Dan kuncinya ternyata bukan soal ngambil setiap peluang yang datang. Siap? Yuk kita mulai. Bro, nggak semua kesempatan itu harus diambil. Gila kan, kedengarannya aneh. Karena kita sering banget dengar, ambil aja semua peluang. Tapi, mindset yang benar-benar pintar itu justru mulai dari sini. Nah, ini dia nih kuncinya. Coba bayangin deh, energi, waktu, duit yang kamu buang buat peluang yang salah. Itu bukan cuma rugi, tapi bisa-bisa malah bikin kita mundur jauh ke belakang loh. Biaya dari satu kesalahan seringkali jauh lebih gede daripada keuntungan yang kita lewatkan. Paham soal ini itu fondasi dari semua keputusan cerdas yang bakal kita bahas. Oke, jadi gimana dong caranya mereka nyaring semua kesempatan yang datang? Nah, prinsip pertama itu soal kesiapan diri kita sendiri. Ini bukan tentang ngejar apa yang lagi viral, tapi justru ngeliat ke dalam. Coba deh lihat bedanya. Mindset yang umum itu nanyanya, lagi rame apa nih? Yang lagi ngetren apa ya? Pendekatannya itu reaktif banget. Nah, sebaliknya, mindset yang cerdas itu lihatnya ke dalam diri sendiri. Pertanyaannya jadi, gue beneran ngerti kasih bidang ini? Dan yang paling penting nih, gue siap nggak buat ngejalaninnya? Ini pergeseran yang gede banget, dari sekedar ikut-ikutan jadi proaktif. Nah, setelah kita nilai diri kita siap atau enggak, langkah berikutnya itu justru main bertahan. Ya benar, prinsip kedua itu soal manajemen resiko yang pintar. Hitung dulu resikonya. Kebanyakan dari kita kan, kalau lihat peluang langsung udah bayangin untungnya. Mobil baru, rumah idaman, liburan ke luar negeri. Tapi orang yang bijak, itu logikanya dibalik total. Mereka nggak mulai dengan pertanyaan, wah gue bisa dapat untung segede apa ya? Tapi, mereka mulai dengan satu pertanyaan yang simple, tapi kuat banget. Kalau ini gagal, gimana nasib gue? Coba deh, biarin pertanyaan itu meresap. Ini tuh senjata paling ampuh buat ngukur resiko. Skenario terburuknya apa? Dan gue sanggup nggak nerima konsekuensinya? Aturannya, wah ini jelas banget dan nggak bisa ditawar. Kalau jawaban dari pertanyaan tadi itu fatal, artinya bisa ngancurin keuangan, reputasi, atau hidup kita, jawabannya ya udah pasti nggak, mundur, nggak pakai mikir dua kali. Kenapa? Karena peluang segede apapun itu nggak sebanding sama resiko hancur lebur. Oke, kita udah siap, risikonya juga udah aman. Tapi masih ada satu saringan lagi. Prinsip ketiga ini soal fokus dan visi jangka panjang. Harus tetap sejalan sama tujuan utama. Sebuah peluang itu bisa aja kelihatan untungnya gede dan risikonya kecil. Tapi ada satu filter terakhir yang krusial banget. Apakah ini sejalan sama tujuan utama gue? Apakah ini bikin gue makin dekat sama visi besar gue? Bahkan ya, kalau ada peluang yang nawarin duit cepat, untung gede, tapi bikin kita belok dari jalur utama, itu cuma gangguan yang harganya mahal. Disiplin buat ninggalin uang cepat demi tujuan besar, nah itulah yang ngebedain orang sukses sama yang biasa-biasa aja. Dari ketiga prinsip tadi, kita bisa tarik satu kesimpulan yang wow, kuat banget. Ternyata, kuncinya bukan soal jago nyari peluang, tapi justru punya kekuatan buat nolak. Nah, ini dia inti dari semuanya. Kecerdasan finansial yang sesungguhnya itu bukan cuma soal gimana cara dapat duit, tapi juga soal peluang mana yang harus kita tolak dengan tegas. Serius deh, kemampuan bilang enggak itu adalah kekuatan super, bukan kelemahan. Jadi, lain kali kamu ngerasa FOMO, ngerasa takut ketinggalan kereta, ingat ini ya. Gak ikut-ikutan, gak ngejar setiap tren, itu sendiri adalah sebuah strategi. Strategi buat apa? Buat ngelindungin aset kamu yang paling berharga. Waktu, energi, dan fokus kamu. Sekarang, coba deh kamu renungin sebentar. Beneran, coba pikirin peluang terakhir yang kamu ambil atau lagi kamu pertimbangin. Keputusan itu beneran bikin kamu makin dekat ke tujuan besar kamu, atau jangan-jangan malah jadi jalan pintas yang justru bikin kamu makin jauh. Coba deh jujur sama diri sendiri. Kalau bahasan kita kali ini ngebuka pikiran kamu, yuk kita sama-sama bikin komitmen buat jadi lebih cerdas. Tulis di kolom komentar, aku pilih yang sejalan, buat pengingat diri sendiri, dan siapa tahu bisa jadi inspirasi buat yang lain. Makasih udah nyimak, sampai ketemu di keputusan cerdas kamu yang berikutnya.